Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat semuanya. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat yang paling luar biasa bisa menikmati indahnya Ramadan tahun ini dalam keadaan yang baik dan insya Allah lebih baik dari tahun kemarin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang setia pada sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, Ramadan sudah mulai beranjak akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan hal yang terbaik, ibadah yang terbaik untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena perintah Allah agar kita berpuasa bertujuan adalah la'alakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Tentunya dengan takwa ini Allah akan menjadikan rahmat dan ampunannya untuk kita semuanya. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, untuk menjaga keimanan, ketakwaan kita dengan kita memperbanyak istighfar, astaghfirullahalazim, maka kita akan diberikan kemudahan dari kesulitan yang Allah berikan, limpahkan kepada kita. Dalam surat Hud Allah berfirman, dan Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 52. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, ketika kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat, dengan taubatan nasuha, sehingga kita menjadi hamba yang satu merasa bersalah atas kesalahan kita, kemudian kedua kita akan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, dan yang ketiga kita akan senantiasa menambah kebaikan-kebaikan atas diri kita. Dengan bertobat, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dan memberikan rahmat, sekaligus memberikan barokah kepada kita semua dan terbebas dari perbuatan dosa. Isi yang kedua adalah istikharah. Apa istikharah? Yaitu selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap mengambil keputusan. Karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas tersebut adalah aturan-aturan yang Allah berikan, yang Allah atur di dalam Al-Quran. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali ketika akan melakukan ucapan atau melakukan sebuah perbuatan. Dengan cara apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut."
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika kita mau mengucapkan sesuatu, maka harus dipikir dulu. Ketika kita mau bertindak sesuatu hal, kita akan berpikir ulang. Orang bijak berkata, think today and speak tomorrow. Berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Artinya kita tidak asbun asal bunyi. Kalau ucapan itu tidak baik sampai menyakiti orang lain, maka kita perlu menahannya agar tidak menyakiti orang lain. Namanya lidah tak bertulang, bisa bicara dengan mudah tanpa ada yang melarang. Tetapi ketika kita sudah meyakini bahwa kita menjadi hamba yang beriman, maka lisan kita pun harus terjaga. Karena kebebasan ini malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Hai Muhammad." Jibril datang kepada Muhammad kemudian berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan dari Jabir. Sabda Nabi SAW ini semakin penting untuk diresapi. Ya, ketika kebebasan berbicara, ya, saat ini bertindak semaunya, tidak mengindahkan rambu-rambu agama, maka akan terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran, ya, yang akan menjadikan kita terlena dan